Oke, Amin. kita akan memuji menyembah Tuhan, bertepuk tangan dan juga bersorak-sorai. Mari kita angkat pujian kita hari ini, kurasa bahagia. Hari ini, kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjaga dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, tiada yang dapat memisahkan kita dalam kasih Tuhan. Oke teman-teman semua, saatnya kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Sebelum itu mari kita angkat pujian kita, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau
dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh. Oke, dipersilakan kepada hambanya. Halo, shalom. Salam, salam. Shalom. Suara saya kedengaran nggak, Pak Pendeta? Belum kedengaran, Kak. Kedengaran. Dengar ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Namun sebelumnya saya sapa kita dalam bahasa daerah kita Nias, Yahobu Fefu. Yahobu. Yahobu ya. Yahobu. Ya, terima kasih atas antusiasnya, dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua generasi youth generation Nias ini ya, saya memperkenalkan diri sebentar bagi teman-teman yang belum mengetahui. Ya, saya asal dari Nias Selatan, Kecamatan Amandaya, sekarang jadi Kecamatan Narame ya. Dan sekarang saya berada di Jawa, di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga. Nanti kalau ada teman-teman yang berada di sekitar Salatiga, mari kita berteman, mari kita bertemu gitu ya. Jadi bisa kenalan lebih lanjut. Dan sekarang saya sudah ada di tempat praktek di Boyolali. Puji Tuhan, dan sekarang sedang menyelesaikan praktek tahunan. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Nusantara. Jika ada teman-teman yang dari Sekolah Tinggi Teologi dari sekitar area Salatiga, saya pasti tahu. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dasar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini terambil di dalam Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya bacakan lagi Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Ya. Yang bawa Alkitab bisa dibuka, dan yang menggunakan iPad juga bisa digunakan sebaik mungkin. Mari kita buka sama-sama di dalam Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang sudah katakan, yang sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Halo. Amin ya. Amin. 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 Nanti saya boleh minta tolong saudara Asjega ini membacakan bagi kita semua.
Yo, Astiga. beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat di atasnya. Sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih saudara Asjiga ya. Asjiga yang telah ikut membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Ya, teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, tema firman Tuhan bagi kita menjelang sore hari ini ialah belajar peduli. Ya, belajar peduli. Memang kalau teman-teman perhatikan konteks pembicaraan Markus pada pasal 8 ini sebenarnya menjurus kepada Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan 4.000 orang. Nanti kalau teman-teman baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai yang 39, hal yang sama juga ditulis oleh Matius. Ya, pasti teman-teman yang sudah belajar teologi Perjanjian Baru sudah mengerti hal-hal seperti ini. Kita tidak terlalu fokus pada tentang kenapa ada persamaan antara penulisan kitab Markus dengan Matius. Ya, teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus dan yang saya kasihi di dalam Kristus, belajar peduli merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita umat beragama. Ya, umat beragama. Ya, kenapa bisa demikian? Karena peduli merupakan wujud nyata bagian dari iman kita kepada Kristus. Orang yang beriman pasti orang yang suka peduli. Sudah dipastikan bahwa ketika kita tidak memperdulikan sesama kita, kita sudah dipastikan bahwa orang itu tidak beriman kepada Kristus. Karena pada hakikatnya, orang yang hidup di dalam iman pasti menjalankan semua apa yang menjadi perintah Yesus kepada kita semua. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekilas tentang pengalaman saya secara pribadi selama kehidupan saya di rantau, selama saya di Jawa ini ya. Saya bercerita sedikit kalau boleh, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Tapi pastinya boleh, karena ini menyangkut berkaitan tentang firman Tuhan yang akan saya sampaikan nantinya. Sekitar 2014 yang lalu, saya sekolah SMK di Jawa Timur ya. Kalau ada yang di Jawa Timur, pasti tahu tempatnya ada di Nganjuk ya. Saya SMK di sana, SMTK ya, Sekolah Teologi Mengenai Kristen. Jadi fokusnya itu kita dididik supaya karakter kita terbentuk pada saat itu. Dan akhirnya ketika saya sampai di sana, saya menjalankan semua aktivitas, semua kegiatan akademis dengan baik dan tanpa ada masalah sedikit pun. Itu puji Tuhan. Namun dalam prosesnya ada begitu banyak halangan yang saya alami secara pribadi. Baik itu dari orang-orang Nias itu sendiri, bahkan dari suku yang berbeda dengan kita sendiri. Tetapi sekalipun demikian, saya sebagai suku Nias pada saat itu, sekalipun pada saat itu
di kampus tersebut, di yayasan tersebut, yang menguasainya itu ya bukan yang menguasai ya, tapi kebanyakan pada saat itu adalah orang-orang Nias. Akhirnya mungkin sekitar 75% lah yang tinggal di asrama tersebut orang Nias. Dan ketika saya perhatikan, di situ saya perhatikan bahwa kurangnya rasa kepedulian terhadap satu sama lain, teman-teman ya. Kalau Anda hidup di asrama, Anda pasti tahu, rasanya tidak punya sabun, rasanya tidak punya odol, rasanya tidak punya uang, Anda pasti mengalami yang seperti itu. Apalagi dengan keadaan latar belakang keluarga kita yang memang, mohon maaf, serba kekurangan. Sudah dipastikan bahwa kita akan mengalami banyak hal-hal yang sulit di kehidupan kita di asrama. Dan hal itu berlaku kepada saya secara pribadi, teman-teman. Dan ketika saya memperhatikan kehidupan sosial saya di asrama, saya menemukan sebuah masalah, itu di daerah saya itu kurang peduli terhadap satu sama lain. Ya. Kurang peduli terhadap dengan keadaan yang terjadi. Namun pada kesempatan kali ini kita belajar dengan hal itu kita belajar dari Yesus ya. Saya mau katakan seperti itu. Kita belajar dari Yesus yang mana kisah di dalam Markus pasal 8 ayat pertama itu mengajarkan kita supaya kita belajar peduli kepada sesama yang sedang membutuhkan. Ya. Pada konteks ini teman-teman, kalau kita perhatikan, Yesus mengadakan mukjizat yang luar biasa dan memberikan makan 4.000 orang. Ya. Dari sini kita belajar, dari satu kisah ini kita belajar bahwa di mana saat itu Yesus tahu, Yesus mengerti apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang guru. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, Yesus tahu apa yang menjadi kondisi murid-murid bahkan para pengikutnya pada saat itu, teman-teman. Ya, dia mengetahui bahwa murid-murid pada saat itu kekurangan makanan. Bahkan di situ dikatakan bahwa kehabisan makanan. Kalau teman-teman baca di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ya, mereka kehabisan makanan dan Yesus sebagai seorang guru, dia menunjukkan potensi, dia menunjukkan sikapnya untuk peduli dengan keadaan yang ada pada saat itu. Ya, peduli sendiri merupakan menghiraukan atau memperhatikan, mencampuri perkara orang dan sebagainya. Namun, dengan demikian, ialah sikap mengindahkan dan memperhatikan kepentingan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Artinya bahwa peduli merupakan sikap memperhatikan kepentingan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, jelas dari pengertian ini, kita mengerti bahwa pada saat itu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang sosok figur yang sangat peduli kepada murid-muridnya. Ya, kebetulan tadi saya melihat TikTok. Ya, bagi teman-teman yang suka main TikTok pasti punya banyak hal-hal yang memberkati di sana ya. Jadi saya tadi scroll TikTok dan saya menemukan ada satu ya apa ya? Ada satu hal yang menurut saya tidak memberkati saya pribadi sebagai suku kita, suku Nias gitu. Dan di situ ada orang Nias lagi main TikTok, suku Nias, dia main TikTok dan akhirnya TikToknya itu tidak memberkati sama sekali, teman-teman. Yang keluar itu makian dan dia mengatakan siapa yang hebat atau jipade, terus maki-maki lah di situ, kan? Artinya gini, sikapnya itu tidak memberkati gitu, teman-teman. Dan saya akhirnya kasihan gitu ya, kasihan, kok ada seperti ini, kenapa bisa seperti ini? Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang. Kenapa dia berbicara seperti itu. Namun perlu saya menghimbau aja sebagai bentuk rasa kepedulian saya kepada teman-teman semua yang suka main TikTok, ya,
ketika main TikTok, usahakan TikTok sampean-sampean semua itu memberkati teman-teman kita yang lain. Dan di sana tadi saya banyak menemukan TikTok kita orang bias, makian, sok hebat, kesombongan, semua ada di situ. Saya sendiri miris ya, Mbak. Mungkin kita tidak tahu apa mereka itu orang terpendidik atau tidak. Ya. Tetapi saya mengimbau sebagai bentuk peduli saya kepada teman-teman, yuk bijaksana menggunakan aplikasi TikTok itu. Ya, yuk kita mempergunakan TikTok itu untuk mempromosikan suku kita, budaya kita orang Nias gitu loh. Dan saya sendiri melakukan hal seperti itu teman-teman ya. Cek teman-teman mengikuti saya di YouTube, saya sering membicarakan tentang sesuatu yang positif tentang budaya kita orang Nias. Ya, saya membicarakan bagaimana Nias itu ada, bagaimana budaya Nias itu terbentuk. Ya, jika teman-teman bisa melihat nanti di channel saya. Tapi ini bukan ajang promosi saya buat sifat teman-teman melihat akun YouTube saya, tidak seperti itu. Tetapi kita belajar bahwa untuk saling mengingatkan ya, untuk saling mengingatkan kepada satu yang sama yang lain. Jika teman-teman bikin status, usahakan itu sesuatu yang penting bisa berguna bagi teman-teman kita yang lain. Atau ketika bikin status di Facebook, usahakan itu memberkati satu dengan yang lain. Ya, usahakan jauhkan kata-kata makian yang tidak memberkati sama sekali. Oke, lanjut pada firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, peduli merupakan sesuatu sikap yang memperhatikan kepentingan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Teman-teman kita dalam Tuhan Yesus, kita belajar 3 hal dari Yesus tentang peduli. Ya, coba diperhatikan ya, karena mungkin ini agak ribet nanti dicerna dengan baik-baik. Ya, kita mau belajar 3 hal dari Yesus tentang peduli. Yang pertama, kita akan lihat dulu prosesnya. Yesus berempati dengan kesulitan yang dialami para pengikutnya. Yang pertama, Yesus berempati dengan kesulitan yang dialami para pengikutnya. Perhatikan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan sama sekali. Ya, kita belajar dari satu kisah, belajar dari Yesus ini, ketika kita menolong seseorang, kita terlebih dahulu harus berempati dengan keadaan yang dialami. Ya, ketika kita peduli, otomatis kita pasti berempati dengan keadaan yang terjadi. Gini teman-teman, empati merupakan dorongan yang menggerakkan orang untuk peduli atau memperhatikan kepentingan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, ya. Upaya dalam segala upayanya mengatasi persoalan yang dialami oleh orang lain. Dalam kasus di atas, seorang yang berempati akan membantu jika seseorang mengalami kesulitan dengan upaya apapun sehingga masalah itu bisa teratasi. Ya. Hal yang pertama yang kita perlu pelajari dari Yesus ialah kita belajar berempati dengan keadaan di lingkungan sekitar kita. Kita harus wajib ya, sebagai orang Kristen ya, kita wajib sebagai pengikut Kristus, ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita sedang membutuhkan pertolongan, kita wajib berempati teman-teman. Bukan kita dituntut untuk bersimpati, tidak. Tetapi kita harus berempati. Berempati artinya bahwa kita ikut memperdulikan apa yang dirasakan orang si penderita tersebut. Ya. Kadang kehidupan kehidupan sosial kita tidak mencerminkan seperti itu. Malah kita, ya udahlah, acu-acu aja. Wong siapa dia? Dia bukan dari suku saya, dia bukan dari keluarga saya. Ngapain saya peduli? Kadang kita berpikir seperti itu. Dan hal itu tidak membuktikan bahwa kita tidak mencerminkan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Berempati merupakan tuntunan iman kepada Kristus yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Mari kita belajar memperdulikan atau berempati dengan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sabtu yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa ada banjir di mana itu, di daerah Nias ya, di daerah Nias, dan akhirnya para panitia yang ada di grup ini menggalang dana supaya kita ikut membantu saudara seiman kita yang sedang mengalami banjir. Itu merupakan bentuk kepedulian. Itu merupakan bentuk empati kita sebagai seorang percaya kepada Kristus. Bukan karena mereka suku Nias, akhirnya kita membantu, tidak. Tetapi karena itu tuntunan. Karena tuntunan iman, akhirnya kita berempati dengan orang-orang di sekeliling kita yang khususnya mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Ya, saya tidak tahu teman-teman ini ada di bagian mana saja. Mungkin ada yang bekerja di kantor, ada yang sedang duduk di perkuliahan, atau ada yang kerja sambil kuliah, atau ada yang lagi di kampung halaman di Nias. Yuk kita tunjukkan sebagai seorang pemuda Kristen, pemuda youth generation Nias, kita tunjukkan sikap peduli empati yang kuat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya percuma dong kita katakan saya sebagai pengikut Kristus, tapi saya tidak pernah mempedulikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang di sekitar saya. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengimplikasikan tentang empati ini dengan keadaan di pandemi ini? Yo, itu dijawab sesuai dengan hati nurani teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan keadaan pandemi ini? Pemerintah melarang kita melarang sebagian kegiatan warga, dan banyak masyarakat yang kekurangan makanan gara-gara PPKM ini. Ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pabrik tutup. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen di tengah-tengah pandemi ini? Memang itu menjadi pertanyaan yang berat ya bagi saya secara pribadi. Ya, itu dijawab sesuai dengan kapasitas teman-teman sendiri ya. Tetapi dari hal kecil sendiri kita belajar bagaimana berempati, teman-teman ya. Apalagi di zaman-zaman yang makin susah ini, banyak kesulitan, banyak terjadi hal-hal yang di mana orang-orang itu pada cuek dengan keadaan, teman-teman. Kalau teman-teman sering melihat ya di YouTube itu atau di sosial media seperti Facebook, ada orang-orang yang udah 3 hari tidak makan dan dibiarkan begitu saja. Ya, itu salah satu bukti bahwa dunia sekarang ini kehilangan kepedulian kepada satu sama lain. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga banyak orang di luar sana yang rasa empatinya itu tetap terjaga, bahkan tetap ada di dalam diri mereka. Itu poin pertama yang perlu kita belajar dari Yesus. Berempati dengan keadaan yang ada. Berempati dengan situasi yang ada. Kita tanggap, kita cerdas, maksudnya kita sergap gitu, melihat situasi yang ada. Ketika orang sedang membutuhkan pertolongan, yuk teman-teman, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ketika teman-teman kita membutuhkan doa, kita doakan. Ketika teman-teman kita membutuhkan dana, yuk kita bantukan, sekalipun itu tidak besar. Saya belajar melakukan hal seperti itu, teman-teman. Ketika saya di asrama di STT Nusantara, di tempatnya di Salatiga, ketika teman-teman saya tidak punya uang, dikatanya mau beli paketan karena ikut online kuliah daring, ya mau gimana lagi? Kebetulan pada saat itu uang saya tinggal 5.000. Ya saya bilang ini 2.500 saya kasih sama sampean, 2.500 saya mau beli sabun. Kita belajar sekalipun kita memberi sekalipun nominalnya itu tidak terlalu besar. Ya. Kita memberi itu bukan dilihat dari besar jumlahnya. Tetapi tulus, tetapi betul-betul tulus apakah tidak kita memberi kepada orang yang sedang membutuhkan. Nominal tidak penting ketika kita memberi, ketika kita menolong seseorang. Ukuran sebesar apapun yang ketika kamu berikan kepada seseorang,
tetapi ketika itu tidak disertai dengan hati yang tulus, itu fana, itu sia-sia gitu menurut saya. Tetapi ketika kita memberikan dengan nominal yang kecil, tetapi itu dari hati kita yang tulus, itu sudah sangat diberkati orang tersebut. Amin. Amin. Ya, saya harap masih bersama saya. Ini kita belajar 2 poin lagi. Yang kedua, Yesus mempertimbangkan semua kemungkinan. Ya, ini penting teman-teman. Yang kedua, Yesus mempertimbangkan semua kemungkinan. Yang pertama tadi, Yesus berempati dengan kesulitan yang dialami oleh para pengikutnya. Sekarang yang kedua, Yesus mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada di ayat yang ketiga. Mungkin ada salah satu yang bisa membacakan bagi kita di ayat yang ketiga, yang bisa, yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Beginilah firman Tuhan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ya, terima kasih Pak Asjega ya. Pak Asjega aja saya panggil, yang telah membacakan bagi kita semua. Saya bacakan sekali lagi seperti ini. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Ya, teman-teman, berdasarkan poin yang kedua tentang Yesus mempertimbangkan semua kemungkinan, berbicara tentang pertimbangan adalah memikirkan baik-baik dan menentukan secara pasti yang tepat untuk kepentingan orang lain. Ya, perhatikan sekali lagi ya. Mempertimbangkan adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan atau memutuskan yang tepat dan efektif kepada keadaan yang ada. Ya. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus ketika dia peduli dengan 4.000 orang yang sedang mengalami kelaparan. Dia memikirkan apa yang menjadi kebutuhan orang pada saat itu. Jika Yesus menyembuhkan orang sakit pada saat itu, orang tidak butuh. Kenapa? Yang mereka butuhkan adalah makanan, bukan mukjizat kesembuhan. Ini harus dipahami dengan betul dulu, supaya kita punya pemahaman yang jelas, teori yang pasti, supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami hal tersebut ya. Jadi yang kedua artinya bahwa Yesus betul-betul mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan para murid pada saat itu. Yesus tahu bahwa yang dibutuhkan para murid adalah makanan, bukan mukjizat kesembuhan, bukan ceramah, bukan pengajaran. Tidak, tetapi yang Yesus ajarkan tentang yang murid-murid butuhkan adalah makanan pada saat itu. Bukan berarti pengajaran mukjizat kesembuhan tidak penting ya teman-teman ya. Ini konteksnya harus dibedain dulu gitu ya, supaya kita tidak salah kaprah ya. Jadi Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan para murid pada saat itu. Yang dibutuhkan para murid adalah makanan. Dan akhirnya Yesus memberi makan 40.000 orang itu, teman-teman. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yesus ini, teman-teman? Artinya bahwa ketika kita belajar berempati dengan orang-orang yang sedang membutuhkan, kita harus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jangan asal-asal menolong saja. Contohnya siapa ini ya? Si Indah Waru ya. Indah Waru membutuhkan beras contohnya. Sementara Pak Asjega ini memberikannya semen. Ini kan tidak sinkron. Ini kan tidak fleksibel, enggak konsisten. Enggak pas dengan keadaan yang dibutuhkan oleh si Indah Waru ini. Warunya minta beras, malah si Pak Asjega ini kasihnya semen. Ini kan enggak pas gitu. Enggak bijaksana, artinya tidak memikirkan betul-betul. Itu sama aja bohong namanya. Nah, kita dituntut untuk jeli ya, untuk jeli ketika kita menolong seseorang. Ya, kalau teman kita membutuhkan uang, ya kamu jangan kasih pulsa. Ketika teman kita membutuhkan tempat tinggal, kamu jangan kasih dia baju. Makanya
kita perlu bijaksana, artinya kita betul-betul memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak asal ya, makanya perhatikan, tidak asal menolong saja. Ini penting, ini penting. Kadang ini tidak pernah terpikirkan. Tapi kita belajar bahwa ketika kita menolong seseorang, betul nggak itu kebutuhan utama yang dibutuhkan pada saat itu tidak? Jika seandainya saya secara pribadi membutuhkan apa ya? Membutuhkan sepeda dan akhirnya si Pak JK ini memberikan sandal jepit, ya nggak pas, nggak nyambung gitu loh. Nah, jika Yesus juga mengadakan mujizat kesembuhan pada saat itu, mungkin saya pastikan bahwa murid-murid pada saat itu akan meninggalkan dia. Ya karena ya mohon maaf ya kita pada saat itu murid-murid itu perikutnya juga manusia membutuhkan makanan, bukan berarti pengajaran kesembuhan itu tidak penting. Makanya saya tegaskan sekali lagi, kita harus jeli, kita harus kita harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan apa yang betul-betul menjadi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, seandainya Pak JK ini tadi membutuhkan dukungan doa, dukungan motivasi, yuk kita berikan sesuai apa yang menjadi kebutuhannya. Atau begitu sebalik. Yang penting jangan malu untuk meminta tolong kepada satu sama lainnya. Ini penting ya, apalagi kita yang ada di rantau, jangan malu. Yang penting konsepnya itu betul dulu, meminta seperti apa. Kita meminta itu sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita pada saat itu membutuhkan makanan, ya kita meminta makanan. Atau ketika kita membutuhkan tempat tinggal karena kita tidak punya tempat tinggal, kita harus minta. Jangan malu, karena apalagi kehidupan di rantau ini keras ya teman-teman ya. Saya sendiri mengalami hal seperti itu. Saya udah sekitar 6 tahun di rantau di Jawa Timur ini, di Jawa Tengah ya. 3 tahun di Jawa Timur, 4 tahun di Jawa Tengah. Banyak proses yang saya alami. Kalau mengalami kesulitan itu udah pasti. Tetap kesulitan-kesulitan yang apa ya? Namanya hidup di rantau pasti teman-teman sudah tahu lah. Ya. Tetapi ketika saya sedang membutuhkan pertolongan, pada orang-orang di sekeliling saya berani meminta pertolongan. Kenapa? Memang keadaan pada saat itu saya lagi membutuhkan. Ini bukan masalah malu apa enggak, tidak. Ini bukan masalah itu tidak etis apa tidak. Tetapi ini kebutuhan primer, ya. Ini kebutuhan utama ketika kita sedang membutuhkan. Ya, hendaknya juga bijaksana ya. Hendaknya juga bijaksana ketika kita minta tolong kepada seseorang. Ya, ketika kita membutuhkan makanan, malam mitanya setiap hari terus, malah datangnya terus di situ. Jangan. Ya usahakan kita juga mencari bekerja dengan baik, bekerja atau mencari pekerjaan gitu. Yang penting pada dasarnya tidak boleh malu kita di rantau ya. Ya. Kita juga belajar teman-teman ya. Ketika kita di rantau apalagi yang teman-teman yang ada di mana itu di Medan, di Jakarta itu keras-keras ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, pokoknya ada di rantau, ya usahakan sikap untuk peduli terhadap satu yang lain itu penting teman, diprioritaskan dia, maksudnya dijunjung tinggi. Ya, karena tanpa rasa peduli kepada satu sama yang lain ya, kita tidak bisa mungkin kita bisa dikatakan orang-orang yang tidak etis gitu. Dikatakan orang-orang yang tidak kehilangan kepedulian terhadap satu sama lain. Dan ketika kita sudah dikatakan orang sudah kehilangan, ketika orang disebut sudah kehilangan rasa peduli, ya itu bisa dikatakan lebih dari binatang ya gitu. Lebih dari hewan. Hewan aja punya rasa kepedulian satu dengan yang lain. Apalagi kita manusia yang punya akhlak dan budi pikiran yang baik. Yuk, mari kita belajar
peduli kepada satu yang lain. Tentang mempertimbangkan juga penting. Mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan kepedulian kita. Jangan asal menolong, boleh menolong, tetapi kan kita harus tahu supaya ketika kita menolong seseorang itu juga maksudnya berguna bagi kehidupannya. Jangankan ketika kita menolong dan akhirnya pertolongan yang kita berikan itu tidak bermanfaat sama sekali, sama aja kan bohong. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika Yesus mengadakan mujizat kesembuhan pada saat itu tidak dibutuhkan oleh murid-murid. Mereka akan pulang dan pergi ke rumah mereka, Tetapi yang dibutuhkan pada saat itu adalah makanan. Ya, yang ketiga yang perlu kita pelajari dari sikap Yesus dalam rasa peduli adalah Yesus merealisasikan rasa empatinya. Yesus merealisasikan rasa empatinya. Ya, perhatikan. Dalam kamus bahasa Indonesia, merealisasikan adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan atau mewujudkan atau menyatakan. Sekali lagi, merealisasikan adalah proses menjadikan nyata atau mewujudkan atau menyatakan sesuatu. Nah, hal yang Yesus lakukan pada saat itu dia merealisasikan empatinya itu dengan apa, teman-teman? Coba kita perhatikan di ayat yang ke-6 itu. Di situ dikatakan bahwa lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan dan memberikannya kepada orang banyak. Ya, artinya Yesus merealisasikan empatinya tadi dengan bentuk apa? Dengan mengadakan mujizat, memberi makan 4.000 orang, teman-teman. Dia mengubah 5 roti menjadi banyak untuk secukupnya untuk keperluan orang-orang para pengikutnya ini. Ya, artinya gini, ketika kita peduli kepada satu sama yang lain, kita tidak hanya dituntut untuk berempati saja. Ingat, ketika kita peduli dengan seseorang, kita tidak hanya dituntut untuk berempati saja, tetapi kita juga dituntut untuk merealisasikan empati tersebut dalam wujud yang nyata, dalam tindakan yang nyata. Ya, artinya gini. Saya katakan bahwa contoh kepada Pak Ketua Moli Jega, saya bisa katakan, oh ya Pak Jega, nanti saya saya kirimkan uang 1 juta buat Pak Moli Jega untuk pekerjaan Tuhan di sana. Tapi nyatanya saya tidak merasakan hal itu. Saya sudah berempati loh ya. Saya sudah berempati, ingat. Saya sudah berempati, tetapi saya tidak pernah merealisasikan hal tersebut. Ya, nanti Pak Jega saya kirimkan dana buat pembangunan gereja. Ya, saya berempati dengan gereja Bapak. Namun ketika Pak Moli Jega menanyakan, katanya, mohon maaf Pak, belum ada uang. Mohon maaf Pak, begini-begini dengan alasan-alasan tertentu. Itu sama aja bohong, teman-teman. Artinya ketika kita berempati dengan seseorang, kita dituntut untuk merealisasikan hal tersebut. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar omongan doang gitu ya. Kita kadang juga melakukan seperti itu. Minta dukungan doa ya teman-temannya, keluarga saya sedang mengalami sakit parah, saya minta supaya didoakan. Ya kita sih iyakan ya, kita mengiyakan, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Oh amin, amin apa nih coba? Kadang kita melakukan hal itu di grup-grup WA kita ya. Ketika saudara seiman kita membutuhkan doa, ya amin, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Kita cuma katakan amin aja, sama aja bohongnya. Ini nggak etis jadinya. Nggak etis. Artinya gini, kita dituntut untuk menyatakan ya
menyatakan empati tersebut dalam tindakan yang nyata. Nah, hal yang serupa juga dilakukan oleh Yesus. Ketika murid-murid mengalami kesulitan, dia hanya tidak berempati. Dia tidak hanya bersimpati, tetapi dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan para pengikutnya pada saat itu. Apa yang perlu kita pelajari dari sikap Yesus ini, teman-teman? Ketiga tadi, kita harus berempati dengan keadaan yang ada. Yang kedua, Yesus mempertimbangkan segala kemungkinan. Yang ketiga, Yesus juga merealisasikan wujud empati itu dalam tindakan yang nyata. Seberapa banyak yang ada di grup ini, yang ada di grup Youth Nias Generation ini, yang ikut terus menjunjung tinggi rasa peduli kepada satu yang dengan yang lain. Saya tidak tahu teman-teman pada saat ini apa yang menjadi masalahnya. Saya tidak tahu apa yang teman-teman butuhkan pada saat ini. Yuk, kita saling sharing. Nanti ketika ada, saya usulkan, ketika ada forum-forum seperti ini, yuk kalau ada yang mau bantu doa, yuk di-sharingkan. Kalau ada yang mau dicurhatkan tentang sesuatu keadaan, ya dicurhatkan. Siapa tahu kita bisa bantu. Nah inilah gunanya forum-forum seperti ini kan gitu. Bukan hanya sekedar media untuk menyampaikan inspirasi kita aja, atau untuk menyatukan suku-suku kita orangnya, tidak, tetapi kita juga harus memanfaatkan ini untuk menolong satu dengan yang lain, sekalipun jarak kita itu tidak saling berdekatan. Tetapi ketika kita bisa membantu, ya kita tolong. Ya, jadi mari teman-teman yang ada di rantau atau yang ada di Nias, ketika melihat keadaan di sekitar teman-teman sedang membutuhkan pertolongan, yuk ulurkan tanganmu untuk menolong. Ketika teman-teman Anda sedang sakit, yuk usahakan sebisa mungkin dijaga, dirawat seperti dekat sini, karena Yesus mengatakan, kasihinilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kita wajib sebagai para pengikut Kristus untuk menolong satu dengan yang lain. Apa yang menjadi implikasi dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, teman-teman? Sederhana saja, kita dituntut untuk terus belajar peduli kepada satu dengan yang lain. Apalagi di tengah-tengah PPKM ini yang terus diperpanjang oleh pemerintah, yang memungkinkan banyak sanak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, atau banyak teman-teman kita yang sedang menganggur karena pabrik pada tutup atau lain sebagainya, apapun alasannya. Yuk kita ikut prihatin ya. Kita ikut yang bersedih, apalagi yang di rantau-rantau itu udah dikeluarkan dari pekerjaan, udah tinggal di kos lagi, mau mencari uang itu susah gitu ya. Saya mengerti keadaan seperti itu karena saya mengalami. Tetapi ingat, kita tidak hanya belajar tentang peduli di Markus pasal 1 ayat 8. Tetapi yang kita perlu saya tekankan adalah, mungkin logika kita tidak pas dengan keadaan kita. Mungkin mustahil bahwa, ini loh, saya ini tidak punya ini. Saya tidak sedang membutuhkan ini. Tetapi ketika Yesus yang berbicara, itu pasti akan terjadi, teman-teman. Kalau Yesus yang berbicara itu soal yang berbeda ya. Ketika Yesus yang berbicara itu soalnya beda. Mungkin logika kita di tengah-tengah PPKM ini, di tengah-tengah pandemi ini banyak kesulitan yang ada. Atau mustahil saya bisa hidup, mustahil saya bisa bertahan. Tetapi ingat, ketika kita mengandalkan Yesus di tengah-tengah pandemi ini, saya pasti yakin Tuhan terus menolong dan menjaga kita semua. Amin. Mungkin Pak Moli JK bisa berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, terima kasih Bang Rufus Wilele buat firman Tuhan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Intinya mari kita peduli kepada sama kita, dan terlebih-lebih di Pulau Nias kita yang mengalami musibah atau kebanjiran di Pulau Nias kita. Mari kita tutup dalam doa.
firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sangat memberkati, menguatkan hati kami, Bapak. Mana kami diingatkan untuk belajar peduli dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mendukung kami, dan biarlah kami juga bisa peduli kepada sama kami, Bapak. Dan kami sudah bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan pada siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai hamba Bapak dimanapun berada, biarlah bisa diberkat, dan juga segala pergumulan biarlah Tuhan yang kabulkan juga Bapak, berkati keluarga, berkati kesehatan selalu Bapak, berkati juga pekerjaan dan juga bidang studi, dan juga apapun yang dia juga kerjakan selama ini Bapak, biarlah Tuhan juga buat berhasil Bapak. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, terima kasih hambanya. Oke, dan saatnya kita di mute ketua. ya, sorry. Dari pengurus NEJ ada yang dipilih untuk pendoa syafaat siang ini. Ada yang tugas doa syafaat yang dipilih oleh Kak Urbanus Zega. Ada? Oke, nggak ada. Oke, saya langsung pilih aja ya. Nanti Kak Tria Mantila Banua ya. Nanti minta kesediaan untuk berdoa syafaat untuk kita semuanya. Ya. Dan sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat pujian kita, dan juga sekalian ya, siapa tahu ada di sini yang minta dukungan doa, boleh ditulis di kolom chat. Oke. Mari kita angkat pujian kita. Lagu ini juga sangat memberkati saya dan juga saudara. Ku melupakan yang di belakangku. Ya. Melupakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan, oh, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu daya amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau
persilakan kepada Kak Triama Pramana. Baik, teman-teman, sebelum kita berdoa bersama-sama, jika ada pokok-pokok doa dari teman-teman bisa disampaikan biar kita bisa doakan bersama-sama. Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada kita langsung berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga yang kami kenal dan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada kesempatan siang hari ini atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami telah melakukan pelayanan kami pagi tadi Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami tidak jemu-jemu untuk terus memuji melayani Engkau pada kesempatan siang hari ini Tuhan bersama teman-teman kami di Nias Youth Generation Tuhan. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Itu semua Tuhan izinkan terjadi. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dan terlebih-lebih untuk grup Nias Youth Generation ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana kami saling mempedulikan satu dengan lain. Bagaimana kami memiliki rasa empati terhadap orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini, kiranya Tuhan yang terus menguatkan, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan pengarahan agar kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini Tuhan Indonesia sudah dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan, virus corona. Sudah 1 tahun, hampir 2 tahun di negara kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ini semua karena seizin Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya dalam nama Yesus Kristus pemulihan juga terjadi untuk pandemi ini, virus corona di negara kami. Pulihkan bangsa kami Indonesia, sembuhkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Para medis kami berdoa, memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melayani setiap pasien yang ada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pasien-pasien kiranya Tuhan yang menolong mereka. Ulurkan tangan kananmu yang penuh Roh Kudus-Mu, karena Engkau dokter di atas dokter Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke pelosok desa RT RW, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk Nias Youth Generation dan juga pemuda-pemudi Nias bersinar Tuhan. Kiranya grup ini dibentuk dengan tujuan untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati para pengurus-pengurus yang ada di dalam Tuhan. Engkau memberkati para anggota Tuhan. Kiranya grup kami ini Tuhan, baik Nias Youth Generation dan pemuda-pemudi Nias bersinar, menjadi alat, menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap perkuliahan yang kami jalani, kiranya Tuhan yang terus menolong. Mungkin ada teman-teman yang saat ini Tuhan sedang bergumul dalam proposal atau skripsinya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, kiranya Tuhan yang membukakan jalan untuk menyelesaikan proposal atau skripsi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dimanapun kami melayani masing-masing, kiranya Tuhan Engkau pakai kami secara luar biasa ke depannya untuk menjadi alat-Mu, menjadi pelayanan Engkau Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang lagi bekerja, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga mengingat Nias kami tercinta Tuhan. Akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi
baik bencana alam yang terjadi, banjir, kami berdoa di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kerjasama yang baik Tuhan, bagaimana cara penanganan yang ada, situasi yang ada Tuhan, kiranya pemerintah setempat Tuhan, ada kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, kami berharap Tuhan hanya kepada-Mu, kiranya Engkau memberikan kesadaran-kesadaran bagi setiap masyarakat untuk bergotong royong Tuhan, untuk memulihkan situasi bencana alam yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala yang dibutuhkan juga Tuhan, makanan yang dibutuhkan Tuhan, atau hal-hal yang lainnya Tuhan, untuk keperluan lainnya kiranya Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap keluarga kami yang kami tinggalkan di kampung kami halaman masing-masing, dan juga yang masih bersama-sama dari keluarga. Kami berdoa Kau memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, berkati setiap pencari tangan mereka Tuhan, karena sebagai pekerjaan mereka menunjang kami untuk bersekolah dan memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang tidak percaya Engkau pelihara keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Tutur kata perbuatan isi hati kami yang tidak sesuai, kiranya Tuhan mengampuni kepada kami. Artinya menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Kak Triaman Tulemanua untuk doa syafaatnya pada sore ini. Kita percaya biarlah Tuhan yang mengabulkannya.